Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ibu, bapak, saudara-saudara, gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini bukan untuk kebaktian. Lalu untuk apa? Terjemahan betul adalah begini. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku. Siapa 2 orang di ayat ini? Kalau kita baca 15, siapa mereka tadi? Ayo, siapa? Suami istri. Kalau ada suami istri lalu muncul orang-orang ketiga, siapa mereka? Anak-anak. Jadi Yesus hadir bukan di gereja, tapi di rumah kita. Katakan amin. Ini yang gak pernah disadari oleh gereja. Jadi seharusnya semua anggota keluarga dari Senin sampai Sabtu, kalau hidupnya harmonis, rukun, sejahtera, sepakat, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Minggu ke gereja, maka masing-masing keluarga membawa Yesus dan surga ke gereja. Betul tidak? Tapi yang terjadi enggak, setan merusak. Senin aman, Selasa ribut, Rabu aman, Kamis bertengkar, Jumat aman lagi, Sabtu sudah babak belur, Minggu ke gereja munafik lagi. Senyum, mau ke gereja harus senyum, senyum dipaksa. Pulang gereja ribut lagi. Maka itu di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, itu bukan untuk ibadah, tapi untuk keluarga. Kalau anak-anak, Papa pesan kalian jangan pakai KB. Janji ya, jangan pakai KB. Karena Tuhan cari anak sulung. Anak kedua boleh dijaga, anak pertama tidak. Milikilah anak sebanyak-banyaknya, jangan takut. Karena itu perintah penuhilah bumi dengan anak yang takut akan Tuhan. Maka itu hamba Tuhan anaknya cuma 2 bertobat. Itu sangat kurang dalam nama Yesus. Orang Islam aja anaknya banyak-banyak, katakan dia sudah. Kenapa kita kalah voting dengan mereka? Karena kita penakut dan pengecut. Takut punya anak banyak, maka itu iblis lebih menang. Dan saya akhiri dengan kebenaran ini. Dengar anak-anak muda, satu-satunya buku di dunia yang menulis dan minta anak sulung itu cuma Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, Papa minta anak-anak sulung dilahirkan oleh gereja. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang cari anak sulung juga Yahweh Tuhan kita. Tidak ada agama apa saja di dunia yang bicara anak sulung kecuali kekristenan. Amin kan? Gereja harus mengkhotbahkan ini. Saya percepat. Apa definisi anak sulung? Dengar. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Pasti kaget. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kok bisa? Alkitab mengatakan anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Maka itu, kalau saudara baca Ibrani 12 dan Wahyu 14, nggak usah sekarang karena waktu. Saudara, setan lebih teliti baca Alkitab daripada orang Kristen. Kita harus akui itu. Ketika setan membaca tentang anak sulung, mereka kaget. Dalam Ibrani 12 dan Wahyu 14, begini ayatnya. Yahweh menghendaki akhir zaman ini ada gereja di bumi yang anggotanya anak sulung semua. Karena gereja yang anggotanya anak sulung semua, menurut Ibrani 12 dan Wahyu 14, maka gereja itu yang sanggup mengalahkan iblis. Nah, sebelum iblis dikalahkan, mereka menghancurkan gereja dulu dengan percabulan, pornografi, dan free sex. Dengar, saudara, apa saja yang Papa buat di hidup ini, itu semua punya arti, betul? Termasuk selaput darah, keperawanan. Dengar ini baik-baik. Begitu selaput darah rusak sebelum diberkati. Kejadian 1:28 tegas. Dengar anak muda, Kejadian 1:28. Dan Yahweh memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Karena Papa cari anak sulung.
Maka itu stop anak-anak muda dari free sex dalam nama Yesus. Ngeri tanah minasa, tanah Kristen ini ngeri sekali. Free sex-nya luar biasa. Gereja harus tegas dalam hal ini. Hentikan perzinahan di tanah Kristen ini. Karena setan ingin membunuh anak-anak sulung. Maka itu setiap kali ada pernikahan, saya bilang anak pertama jangan ditahan. Kalau anak pertama ditahan, anak sulungmu hilang. Biarkan jadi seperti yang Tuhan mau untuk anak pertama. Karena dia cari anak-anak sulung. Gereja bertobat. Mari kita sampaikan kebenaran ini kepada semua orang. Jadi kesimpulannya, bukan ibadah atau kebaktian yang membuat surga dan Yesus turun. Tapi keharmonisan suami istri di rumah dengan anak-anak yang membuat Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dari rumah kita masing-masing surga hadir, Yesus hadir. Maka kita ibadah, kita ke masyarakat, kita mapalus, kita pesta, kita apa, kemana pergi, ada Yesus dan surga di tempat itu. Jadi pernikahan itu penting. Hendaklah semua orang penuh hormat terhadap pernikahan. Kami berharap Lendi dan Ida, rumah tangga kalian melahirkan surga dan melahirkan anak-anak kudus yang luar biasa. Begitu pula semua kita yang belum menikah, jaga dirimu dalam kekudusan anak-anak muda. Para pemuda, cowok-cowok, jaga dirimu. Jangan ada seks, supaya benih sulungmu itu ada. Tuhan